Baiklah, apa yang salah terdapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba cari kepada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surya waktu dan kesempatan kita berikan kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-83. Kita sama-sama baca. Saya akan menambahkan perawi tertingginya, yaitu sahabat sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal An Mu'az bin Jabal An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Hadis ini ada di Sunan Tirmizi dengan lafaz yang sama persis seperti ini. Selain di Tirmizi juga ditemukan di kitab Mu'jam Al-Awsat, susunan atau yang disusun oleh Imam Tabrani. Juga hadis ini ditemukan di Syahul Imam Al-Baihaqi. Ya. Hanya saja menurut Imam Tirmizi, komentarnya Imam Tirmizi ini luar biasa. Qala Abu Aisyah hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan tapi gharib. Jadi dihasankan dia tapi gharib. Apa itu gharib? Gharib itu apabila di dalam sanad ada hanya satu perawi yang meriwayatkan hadis ini, tidak dijumpai perawi lain, maka disebut dengan gharib. Kemudian komentar beliau ini menarik, walaysa isnaduhu bimuttasilin, sanadnya tidak tersambung, kata beliau. Kenapa tidak tersambung? Karena di situ ada Khalid bin Ma'dan lam yudrik Mu'adz bin Jabal. Ya, wa ruwiya an Khalid bin Ma'dan annahu adraka sab'ina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di situ ada tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan, sebetulnya belum pernah ketemu dengan Mu'adz bin Jabal, kata beliau. Tapi Khalid ini pernah bertemu dengan 70 sahabat Nabi selain Mu'adz. Jadi pertanyaannya, kenapa Imam Tirmizi menghasankan hadis ini? Karena beliau melihat ada jalur lain yang meriwayatkan hadis ini, sehingga secara akumulasi hadis ini statusnya hasan. Ini bicara ilmu hadis sedikit. Ya, jadi ada namanya sanad. Sanad itu adalah mata rantai perawi. Ya, dari Tirmizi, gurunya, dan gurunya lagi, terus sampai Khalid bin Ma'dan, sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Yang jadi masalah adalah dari Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal. Itu yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena kata beliau, semestinya kalau sudah tidak ketemu dengan sahabat, ternyata adakah perawi lain dari sahabat yang diambil? Ternyata Khalid bin Ma'dan itu menjumpai 70 sahabat Nabi yang selain Mu'adz bin Jabal. Baik, itu kesimpulannya tentang sedikit ilmu hadis terkait dengan sanad.
Karena sebenarnya ketika hadis itu mengkhotib itu termasuk lemah, karena tidak tersambung. Tapi tersambung ini menjadi hilang di manakala ditemukan, oh siapa yang terduga hilang di dalam syarat keterangan biasa. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh perawi tertingginya adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, sahabat Nabi yang sangat terkenal, Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus, ya, bin A'id bin Adi bin Ka'ab, ya, Al-Ansari Al-Khajraji. Jadi Mu'adz bin Jabal ini adalah dari kalangan kaum Ansor dan dari kabilah Bani Khajraj. Kita sudah sering jelaskan dulu sebelum Nabi hijrah ada dua kabilah yang berkuasa di Madinah, yaitu kabilah Bani Aus dan Bani Khajraj yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun selalu berperang antara dua kabilah ini. Tapi sejak Nabi hijrah ke situ, Nabi berhasil mendamaikan. Bukan hanya mendamaikan kabilah, ya, dua kabilah tadi itu, Bani Aus dan Bani Khajraj, tapi juga Rasulullah bisa mendamaikan, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muhajirin itu yang ikut hijrah dengan Nabi. Salah satunya ini Mu'adz bin Jabal dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, dari kalangan Muhajirin, dipersaudarakan. Jadi luar biasa kalau kita pelajari tentang persaudaraan Islam ini sangat kuat. Bayangkan ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh seorang Ansor, ya. Ketika dipertemukan, ini orang Ansor, ya. Kalau misalnya namanya Mu'adz bin Zaid atau saya lupa namanya. Ketika dipersaudarakan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai seorang muhajir yang tidak bawa apa-apa, kemudian ketika itu, ya, orang Ansor ini mempunyai harta dan juga mempunyai istri lebih dari satu. Berkata dia, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu harus saudaraku, telah persaudarakan aku dengan engkau oleh agama ini. Saya punya istri dua, pilih mana yang paling cakep, saya ceraikan supaya kamu bisa kawin. Bayangkan, saya punya sekian sawah atau ladang. Kamu butuh berapa? Kita bagi dua, paruh. Kira-kira kalau kita ditawarin begitu gimana? Kalau kita mungkin bukan tawaran tidak minta, ya. Jadi nolak, bisa dikasih nolak. Ini Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Persaudaraan Islam ini seharusnya didukung. Daya sekarang yang heran malah justru orang Islam benci sama orang Islam, malah dukung yang bukan Islam, gitu. Anda guna cahaya. Kita miris ya. Kok ada orang Islam malah nggak suka sama orang Islam, malah mendukung yang bukan Islam? Gak bisa dijelaskan itu, gak bisa. Dan justru itu sudah ditetapkan Nabi. Ketika Nabi mempersoalkan antara orang Muhajirin dan Ansor, luar biasa. Bayangkan mana ada ya orang menawarkan sampai hal yang privasi sekalipun dia punya istri, ya kebetulan memang punya istri satu, sampai menawarkan itu kan privat itu. Ya. Silakan wahai Abdurrahman, saya punya istri dua. Kamu suka yang mana? Saya ceraikan dia, kemudian dia indah dan menikah dengan kamu. Karena dia memang Abdurrahman meninggalkan semuanya, keluarga meninggalkan, hartanya tinggalkan untuk ikut hijrah kepada ke Madinah yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan persaudaraan antara seagama yang luar biasa. Ini jadi renungan kita bersama ya. Ini masalah pilkada juga ramai ya. Luar biasa, kita sedih. Orang-orang alim justru malah nggak paham tentang ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, ini yang kita harus koreksi itu tentunya. Mu'adz bin Jabal ini salah satunya, ya, adalah ulama di kalangan sahabat. Bahkan kata Nabi, "A'lamuhum bil halal wal haram."
Bahkan Nabi juga memuji dia. Ya'ti Mu'adz Jabal yaumul qiyamah amama ulama. Nanti di hari kiamat Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan dan dia akan diposisikan oleh Allah di hari kiamat di hadapan para ulama. Jadi ulama ini artinya dia. Ya. Jadi ini Mu'adz bin Jabal sangat terkenal sekali, orang sangat bijak. Bahkan ketika dia ditanya oleh Rasulullah ketika diutus ke Yaman, Yaman waktu itu belum Islam. Mu'adz, nanti kalau kamu ke Yaman itu gimana? Apa yang kamu lakukan ketika ketemu dengan masyarakat sana? Kalau ada masalah, kata beliau, saya akan merujuk kepada Al-Quran. Kata Nabi, kalau nggak ada di Al-Quran gimana? Saya rujuk kepada hadis Nabi, sunnah Nabi. Kalau di sunnah Nabi nggak ada, gimana? Ya, saya juga saya akan berusaha memahami masalah itu, ya, tentunya tetap menjadikan rujukan kepada Al-Quran dan hadis, ya. Dan saya keluarkan pendapat saya di sini sesuai pengetahuan, ya kan? Maka ayat Nabi Muhammad pundaknya dan berkata, Alhamdulillah diwaffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yuhibbu Rasulullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Nabi. Kenapa? Karena begini, mohon maaf, belum tentu ya satu masalah di satu tempat itu ya dipahami dengan baik oleh kita. Dan agama ini sudah banyak menyajikan banyak informasi, banyak dalil, tapi kitalah yang harus bijak ketika menyampaikan dan ketika juga mengeksekusi. Ini penting sekali. Dan di zaman itu waktu belum Islam tentunya ya diajarkan, tapi dengan bijak sebagaimana perintah Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tiga koridornya. Menyampaikan Al-Quran, hadis atau hukum apapun, koridornya itu harus tiga. Pertama, ajak, maksudnya mengajak ini pertama dengan apa namanya, bil hikmah. Hikmah itu apa namanya, kesantunan dan seterusnya, kebijaksanaan, dan kemudian wal mau'izah dengan tutur kata yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadil billati ahsan, andai kata dia belum bisa menerima dan ingin berdiskusi, maka diskusilah dengan diskusi yang baik, dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih baik. Nah, ini selintas tentang Mu'adz bin Jabal, dan beliau ini salah satu dari 70 sahabat atau orang yang menyaksikan peristiwa Aqabah, yaitu di mana Nabi memulai dakwah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Baik, kita kembali kepada hadis. Man ayyar, ya, kalau terjemahan di sini barang siapa yang mencela, ya. Ayyar itu memunculkan aib orang. Nah, man ayyar aqab, kata-kata ayyar itu bahasa itu itu al-aib. Aib itu apa sih? Sesuatu yang orang nggak suka, ya, kalau diketahui atau disebut. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi kekurangan, kesalahan. Berarti di sini ada dua aspek nih. Kata-kata ta'yir itu ada yang sifatnya fisik, ada yang non fisik. Kalau non fisik saya kira ini banget, ya. Misalkan mencela kekurangan orang secara fisik. Nauzubillah, jangan, ya. Ada orang tanpa daksa, mungkin diciptakan dengan bentuk yang tidak sempurna, itu nggak boleh. Kita merasa jijik dengan orang yang diciptakan tidak sempurna, bentuk tidak suka dan merasa jijik, itu udah menandakan kita sudah tidak hormat dengan yang menciptakannya. Siapa menciptakannya? Allah. Makanya Nabi ajarkan kalau kita melihat sesuatu yang aneh, baca tasbih, subhanallah. Ya, Anda pernah tahu nggak ada orang jago pelukis, tangan nggak punya tangan? Itu di Amerika ada.
nggak punya jari dia. Ya, luar biasa. Tapi ada juga ya, orang yang sudah dihukum potong tangan masih mencuri, ada itu. Itu kurang ajar benar kalau gitu ya. Ya asalnya dia kan utuh, sempurna, mencuri, dihukum potong tangan, ternyata masih mencuri juga. Nah, kalau yang fisik ini para ulama mengatakan menyebutkan kekurangan fisik orang sebetulnya perbuatan yang tidak baik, kecuali membedakan dari satu yang lain. Di dalam ilmu hadis, dalam ilmu biografi ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis sering dimunculkan, ya, apa namanya? Bukannya mengecilkan bukan, tapi membedakan. Pernah mendengar ada namanya Al-Aqwa, muhadis namanya itu, seorang muhadis terkenal ulama namanya sering disebut Al-Aqwa. Al-Aqwa itu orang yang bermata juling, itu juling. Juling itu kalau melihat ke depan orang lihat colok kan gitu. Kita kan kerap kalau berhadapan dengan juling itu. Yang anak lihat ke depan orang lihat kita berkegeeran kan. Dari sebelah ada Al-Aqwa. Ya. Ada lagi namanya At-Tawi yang tinggi, iya kan? Kita kan sudah bilang itu yang mana yang tinggi-tinggi? Itu sebetulnya kita menyebutkan sesuatu yang belum tentu dia sukai. Tapi untuk membedakan, oh ini ulama yang ini maksudnya dalam bentuk penghormatan, bukan meremehkan, itu boleh. Terutama berkaitan dengan riwayat hadis. Ya, banyak itu Pak. Ya. Ada lagi Al-Dhaif, disebut Al-Dhaif kenapa? Karena badannya kurus, lemah gitu. Makanya dibilang Al-Dhaif, padahal dia bukan dhaif orangnya dhaif riwayat, tapi apa? Fisiknya. Ya, dan banyak di dalam perawi-perawi yang menggunakan ya kekurangan fisik dalam rangka sebetulnya bukan mencela, tetapi membedakan dari sisi oh orang ini loh yang dimaksud. Nama kan banyak, tapi ketika disebutkan ciri khas, nah, tapi di luar itu tidak boleh. Ya, nah dikatakan tadi untuk riwayat boleh, kenapa? Karena Nabi pernah. Jadi dalilnya dari Nabi, kata Imam Bukhari dulu Nabi ketika sholat asar itu ternyata Nabi 2 rakaat salam gitu. Ada yang komentar, karena gak ada yang berani kan. Sahabat waktu itu baru mengira jangan-jangan Nabi mengkosor sholat asar. Maka ada orang bertanya, waktu itu ada seorang sahabat yang kebetulan fisiknya ya tidak sempurna, tangannya, dua-dua tangannya itu tidak sempurna. Maka berkata dia, qala ya Rasulullah, aku sholat. Ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor tadi? Maka Nabi bertanya, akama qala dzul yadaini. Nah, kan gitu. Apakah seperti yang dikatakan orang ini yang maksudnya punya kekurangan fisik di tangan? Faqalu bala, ya Rasul, ya betul. Maka setelah itu Nabi tidak berkata lagi, langsung meneruskan sholat yang kurang tadi, dilanjutkan 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi baru salam. Itulah asbabun nuzul tentang sujud sahwi. Karena Nabi tidak kenal nama orang ini, kan sahabat tuh banyak. Tinggal lihat akal-akal dzul yadain, kan gitu. Jadi kalau tujuannya untuk apalagi bicara hadis ya, diperbolehkan. Yang kedua, aib non fisik, sifat, bisa jadi perilaku. Nah, di sini sebetulnya menyebutkan aib orang dan betul-betul memang itu kekurangan dia, maksudnya keburukan dia. Ya. Ketika orang itu tidak hadir, disebut apa? Ghibah. Benar ini orang ini betul melakukan itu, kita omongin itu ghibah. Ya. Kalau ternyata yang kita omongin ternyata
tidak sesuai fakta, maka disebut dengan fitnah atau buhtan. Nabi bilang begitu, kalau kamu menyebutkan kejelekan saudaramu dan memang benar jelek, maksudnya faktanya begitu, itu kamu sudah gibah. Beritanya gibah sampai mana? Sebetulnya korelasi ini ada dengan ibadah barang siapa, apalagi kalau saya melihat yang disebut man ayyar akhahu itu terbuka. Buka lagi. Menjelek-jelekan, menyebut kejelekan saudaranya. Ini saudara yang masuk, para ulama bilang di sini fiddin, seagama. Seagama. Ini bicara kuat, seagama. Man ayyara musliman, barang siapa yang menyebut aib, ya halayak ramai yang dikatakan sini, saudaranya, aib saudaranya, bidambin, ya maksudnya dalam itu dosa. Ada berita Islami, Ya. Lam yamut hatta yahmalahu, kata hadis di sini, dia tidak akan mati sebelum dia akan dibalas dengan aib yang serupa. Apa maksudnya? Nanti Allah akan uji dia, ya, sebelum dia mati dengan aib yang pernah dia sebutkan, ya, dari aib saudaranya itu tidak ada apa-apa. Jadi kalau bicara bahasa sederhananya ada semacam hukum karma gitu ya. Itu bukan hukum karma, tapi ini Nabi beritahu. Artinya apa? Supaya menjadi rekaman record kita, bahwasannya ketika kita menyebut aib orang itu, sebetulnya kita harus merasakan kembali kepada diri kita sendiri. Apalagi di sini penjelasan penulis kitab Tuhfatul Ahwaz, ya, dikatakan di sini, wa ka'anna man ayyara akhahu a'ibahu bil arwa wa kullu syai'in lazima bi'ainin kama huwa fil qamus. Semua sifat keburukan, kekurangan yang pernah dilakukan orang lain dan dia ungkap, dia sebutkan di hadapan orang lain, maka apalagi dibarengi dengan apa? Idza sahibahu hijabu bi nafsi bi salamatihi mimma ayyara bi akhahu, dengan mengatakan dia itu lebih sempurna, dia tidak pernah melakukan seperti yang disebutkan aib saudaranya, maka kata Nabi ini nanti dia pun akan diuji oleh Allah dengan aib seperti yang disebutkan yang aib saudaranya. Makanya dikatakan idza sahib, karena biasanya orang mau menyebutkan aib orang itu kan ada perasaan bahwa dia itu lebih baik. Dia lebih bersih, kira-kira begitulah. Kalau mengungkap aib orang, kekurangan orang, apalagi baru dengan perasaan dia lebih baik, nah, sudah nanti kata Nabi, Allah akan uji dia dengan aib yang sama sebelum dia mati. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Sebetulnya kalau kita lihat, Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini bukan bertentangan, sebetulnya melengkapi. Ada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan juga imam yang lain. Misalkan kita pernah baca, ya, hadis Nabi yang sahih, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang seagama, menutup aib, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Menutup aib itu begini, Pak. Ketika ada orang konfirmasi, apa? Bapak tahu nggak di siapa begini? Saya nggak tahu tuh kan. Nah, itu menutup aib. Saya kayaknya nggak tahu, Pak. Padahal dia tahu. Bukan bohong ya. Saya kayaknya kurang tahu. Atau alihkan dengan perkataan lain, dengan perbincangan lain. Karena kadang-kadang, mohon maaf, ketika sudah ada orang bertanya begitu dan dia tahu, nah ini di luar kesaksian, beda ya. Kalau kesaksian itu harus jujur. Kesaksian itu, kalau di kesaksian atau pengadilan itu, Bapak melihat nggak dia berbuat begini? Kalau lihat, dia bilang dia. Kalau enggak, ya karena bicara tentang pengadilan. Tapi kalau dalam sehari-hari sebisa mungkin, ya, kita tidak mengumbar aib orang.
Dan ini tidak mudah Bapak Ibu, apalagi bicara dalam konteks apa macam-macam pilkada atau apa ya. Justru kesempatan nih dapat informasi apa lawan-lawan politiknya. Nah ini yang saya termasuk nggak setuju. Ya, karena pernah dengar dan pernah lihat juga ada forum taubat bersama. Dan taubat bareng-bareng dengan menyebutkan aib masing-masing kesalahan di forum. Itu nggak benar sama sekali. Oh, ini udah di luar koridor ini. Meskipun tujuannya baik, tapi ketika mengungkap aib, ya istilah taubat bareng-bareng menyebutkan dosa masing-masing. Itu uya-uya itu beritanya. Yang pas apesnya ketika menyebut ya Allah saya ini pernah selingkuh sama istri tetangga. Ternyata sebagai tetangga, oh ternyata kamu istri saya kurang asem, nanti dia ribut jadinya. Iya. Jadi nggak benar juga, nggak ada ajaran Nabi itu. Mohon maaf, setahu saya ada forum taubat masal. Taubat masal bukan begitu, bukan menyebutkan dosa masing-masing. Jadi secara umum ketika orang lain tidak tahu, justru dosa itu jangan diungkap. Sebetulnya itu urusan kita kepada Allah. Kalau memang terkait orang lain, maka kita penuhi hak-haknya gitu. Tapi kayak gitu KPI. Itu urusan pribadi kita kepada Allah. Ulama kasih masukan sama KPI segala macam. Termasuk saya bilang, ya mohon maaf ini, karena kita salah kaprah. Hubungan suami istri Kalau mereka antara Ustaz harus jujur. Loh, nanti dulu kalau sudah berumah tangga itu jangan mengungkap-ungkap masa lalu ya. soal senang. Yang jelek. Kenapa? Bukan menjadi masalah jadinya. Masalah mereka nggak mau. Apa? Tidak Bukan masalah, karena bukan makomnya di situ. Kalau mau terus terang, mau jujur sebelum nikah, ya enggak? Kalau sudah nikah, nggak usah itu masalah, harus sudah biarkan. Sudah berlalu, Allah yang tahu. Kita minta ampun andai kata kita melakukan kesalahan. Dan yang depan ini kadang-kadang mama, karena ini kejadian Pak. Ada orang tuh konsultasi, mana terlibat sama istrinya gara-gara cerita-cerita begitu lah, mungkin antara bangga-bangga bagaimana. Oh dulu saya ini deh sebelum menikah sama kamu, wah anjir kamu saya. Nah, sebelumnya satu saat. Ternyata akhirnya nggak terima istri. Oh berarti kamu ini udah banyak dipakai orang. Nah, itu aja, nggak usah disebutkan seperti itu. Itu bukan makomnya. Biarlah itu urusan kekurangan kita, kesalahan kita, ya pribadi itu rahasia kita. Dan kalau kita tahu dosa kita dirahasiakan juga. Kecuali mungkin ada hal-hal yang sangat mungkin tadi terkait dengan pengadilan dan seterusnya itu berbeda. Maka kita harus memberitahu karena terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Saya kira ini terkait hadis ini, ya Allah a'lam, tapi Nabi sampaikan seperti itu bahwa dalam hadis juga Nabi mengatakan kama tadi sudah sebagaimana anda berbuat kalian pun akan dibalas. Kama tadi sudah, bahkan ada hadis lain mengatakan ada beberapa perbuatan dosa yang sanksinya disegerakan oleh Allah. Di antaranya durhaka kepada orang tua, di antaranya itu banyak. Itu saya yakin karena bilang kama tadi sudah. Sebagaimana kalian melakukan, kamu akan dibalas juga. Nah, balasan ini para ulama mengatakan ada yang disegerakan di dunia dan tentunya di akhirat juga ada. Ya, ada yang tidak dilakukan dunia tapi dibalas di akhirat. Nah, ini mudah-mudahan jadi catatan kita. Ya. Makanya banyak nasihat sebelum kamu memperlakukan orang lain dengan satu perbuatan, ukurlah diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa sakit hati ketika membayangkan perbuatan itu mengenai kamu, maka kamu jangan berbuat pada orang lain. Nah, itu yang nasihat yang luar biasa. Karena tadi sudah. Saya kira ini silakan kalau ada yang ingin berkomunikasi, berdiskusi atau bertanya silakan. Silakan dari bapak-bapak itu bapak yang bertanyakan. Tenang di sini malah ke sana. Kurang tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat Pak Ustadz, terutama di Timur Tengah,
Iya. malah kita saling berbunuh antara umat Islam. Iya. Bahkan data yang terakhir di Suriah itu sudah 300.000 Iya. sesama umat Islam yang saling berbunuh. Belum lagi di Libya, di Yaman, dan yang lebih kekuasaan harta. menyedihkan Iya, lagi, Bu. mereka sudah bukan negara-negara Islam. Mereka minta perlindungan ke negara-negara yang kita bilang kafir, seperti Italia, Jerman, Belanda, dan mereka disambut dengan baik di sana. Iya. Bahkan negara-negara Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pulauan Seribu yang kriya orang Islam. negara-negara yang kaya telah menutup perbatasannya. Bagaimana Pak Ustaz menjelaskan apa yang terjadi? Tapi kalau kejadian yang di Timur Tengah segala macam itu tiap hari pernah Baik. kejadian di Hasanah itu Pertanyaan bagus sekali. tanda-tanda Ini akhir sebetulnya zaman fakta realita ini ini sunatullahnya ini introspeksi buat kita semua. kita akan saling bunuh. Bukan hanya di Timur Tengah, kita juga. Ya. Ada Tapi yang perlu bisa ingatkan Arab juga nih, yang gersang jadi orang-orang Suriah, orang-orang Afrika yang Muslim yang hijrah, yang imigrasi, itu tidak hanya ke Eropa. Kalau saya di Saudi pun ada, di Turki pun ada, cuma tidak terekspos. Yang banyak lebih tinggi dari apa namanya yang tereksposnya ke Eropa. Dan ke Eropa itu nggak semuanya seragam menerima kan. Coba Anda lihat banyak yang sampai ada wartawan yang nendang-nendang gitu ya. Nanti ini kan mereka enggak ini juga enggak welcome. Ya. Cuma karena terkait dengan HAM internasional terpaksa mereka. Bukan karena murni itu, bukan karena ada HAM tadi, nanti akan kena ancaman. Hukum internasional apabila ada apa namanya orang yang kebetulan imigrasi karena ada masalah-masalah politik dan seterusnya kekerasan, maka negara yang kedatangan harus menerima. Sementara gitu. Dan di Eropa itu kan belum permanen mereka tetap dijadikan pulau sama sekian. Ya, meskipun kita akui, sementara itu mereka. Meskipun kita nggak tahu penerimaan mereka dalam umat Islam ini, apakah murni karena kemanusiaan atau memang ada faktor lain. Allah, itu saja. Kemudian bicara ini bukan berarti yang apa yang tidak bagus itu adalah agamanya. Ya. Saya melihat justru orang-orang ini kita ini. Anda pernah membandingkan kalau ke Eropa, dengan ke Timur Tengah, katakanlah saya lama di Mesir, di Saudi Arabia, ya, dan negara-negara Arab lain yang Muslim. Ketika tahu kita Muslim itu luar biasa. Maaf, ini pengalaman saya. Saya bilang, mana Muslim? Dari mana? Dari siapa? Dari sini makan bareng. Tapi kalau Anda ke Eropa, mohon maaf, itu dicurigai kadang-kadang kita kalau belum kenal. Tapi kalau di negara-negara yang Islam tadi ketemu di masjid kita nih, mohon maaf, bisa pilihlah kita ikut sapi, itu insya Allah namanya buka puasa itu pasti dapat. Tapi kalau Anda mohon maaf nih di negara-negara Eropa habis duit misalkan, belum tentu Pak kita bisa dapat makanan gratis. Ya, ini sebetulnya bicara ukhuwah masih ada harapan gitu. Masih ada, cuma ini kadang-kadang ukhuwah ini dirusak dengan politik, termasuk di kita. Yang udah jelas-jelas dia itu tidak seagama dengan kita, udah jelas-jelas dia menistakan agama, kok masih didukung gitu loh. Saya nggak harus pikir. Kalau bicara negara kita itu ada undang-undang yang membolehkan, ya itu silakan, ini internal kita sama Muslim. Masa kita membela orang yang bukan seagama dengan kita? Ya enggak. Kalau bicara undang-undang negara selesai. Sama halnya hukum nikah siri dalam agama boleh nggak? Boleh dalam agama, tapi negara kan nggak boleh. Kan gitu. Loh, artinya jangan boleh kita ikuti bicara oh iya dia di calon negara boleh, tapi kita calon hukum kita ada yang lain. Bagaimanapun Al-Quran sudah jelas-jelas lantar doa kalian walau nasoro. Jadi saya terus saja kita memang
sudah dipoles oleh media seakan-akan di Eropa itu yang terbaik. Setahu saya, tidak, saya kebetulan pernah ke sana juga gitu, jadi tahu ngerasain betul. Di sisi lain oke lah, tapi ini kadang-kadang media ini memblow up sesuatu yang dipoles-poles. Berapa banyak coba yang dilecehkan dari imigran yang datang ke Eropa? Kita belum ada datanya, nggak dikeluarkan banyak. Yang diperkosa, yang diperlakukan tidak manusiawi ada. Ya. Yang jelas ini introspeksi buat kita semua. Yuk kita dalam ukhuwah ini. Kalau kita nggak cinta sesama seagama ini, siapa lagi yang harus kita cintai? Betul, memang ukhuwah insaniah penting. Ya, itu persaudaraan sesama manusia, iya. Ya, tapi ukhuwah Islamiyah ini yang Nabi contohkan luar biasa. Ya, itu saya kira yang bisa saya jawab. Ya, ini introspeksi buat kita semua, fakta dan realita. Yang lain silakan. Dia kena belakang itu. Gak kelihatan. Yang diborong dan mono. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan diborong apalagi duit. Tentang Abdurrahman bin Auf tadi. Dia berhijrah meninggalkan anak istrinya. Nah, ketika Islam kembali ke Mekah, hampir semua orang-orang Arab tadi itu masuk Islam. Nah, pertanyaannya adalah apakah keluarga Abdurrahman bin Auf tadi itu ikut masuk Islam atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, tadi Pak Ustaz katakan sekarang ini banyak ulama-ulama yang katakanlah tadi itu antara yang dia jelaskan dengan tindakannya mungkin tidak sinkron. Dia mengajukan untuk bersatu, tapi dengan di lain pihak akan menimbulkan kekacauan. Saya tidak menyebutkan, tetapi mungkin tahu sendiri. Nah, ini apakah hadis ini berlaku bahwa nanti suatu saat ya orang-orang yang tadi itu membuka aib meskipun benar, apakah juga akan kena hadis seperti ini? Makasih Pak Ustaz. Baik. Saya tidak tahu persis datanya ketika Abdurrahman bin Auf meninggalkan Makkah dan keluarga berhijrah. Itu kan waktunya lama ya, udara hijrah dengan menaklukkan Makkah. Lama itu Pak, puluhan tahun. Ya, saya tidak menemukan data apakah karena begini. Dalam hukum Islam, ketika seorang suami ataupun istri ya, yang satu bertahan pada agama bukan Islam dan dia masuk Islam, maka hukumnya sudah bisa, sudah cerai, tafrid namanya, firaq. Ya. Jadi kalau ada dua orang Muslim nih, misalkan suami istri, tiba-tiba satunya itu murtad, itu udah otomatis tanpa ada lapar cerai atau udah bisa. Firaq namanya, itu paksa oleh agama. Ya. Nah ini ketika Abdurrahman ini hijrah dan masuk Islam ini keluarganya belum, maka udah putus. Bahkan dalam agama seorang ayah yang Muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada anak yang kafir. Itu jelas. Begitu sebaliknya, seorang anak yang Muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang tuanya yang masih kafir. Itu tidak bisa. Kata Nabi sudah jelas, la yatul kafir al-muslim wala al-muslim al-kafir. Jelas, itu agama itu melaporkan. Ya. Jadi kalau udah beda agama ini orang tua ini nggak bisa ngasih warisan anak juga. Dan saya tidak tahu persis itu apakah keluarganya belum masuk Islam atau tidak. Kalau dikatakan semuanya masuk belum tentu karena masih ada zaman dulu. ya. Tapi masih damai di ayomi. Itulah luar biasanya Islam. Ketika dia melihat ada orang yang berbeda dan orang ini ikut dalam pengertian, udahlah kami ikut hidup bareng-bareng di sini, damai, diayomi. Itulah Islam. Fakta sejarah sudah membuktikan ketika Amr bin As diberitakan oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Mesir. Di Mesir itu ada namanya Koptik, Pak. Koptik itu adalah orang-orang Kristen Ortodoks. Dan mereka
dijajah oleh Romawi, sama-sama Kristen loh ya, mohon maaf. Apa yang terjadi? Ketika datang orang Islam dan menjelaskan tentang ajarannya, orang Koptik ini lebih membela orang Islam. Kenapa? Saya tahu, karena kalau kami hidup di bawah naungan Islam, kami lebih aman, kami lebih dijamin dibandingkan kami hidup di bawah naungan Romawi. Baik. Ya. Nah itu jadi orang musuhnya kita inilah yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang tinggi kalau diamalkan dengan benar. Bicara banyak ulama yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ya, saya akui ada bagaimanapun ulama itu manusia. Makanya kan dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan ada namanya ulama su, ya. Dan Allah juga sudah mengecam dalam Al-Quran ini kabur maqtan ya antaqulu malah taf'al. Sungguh murka Allah yang tak terhingga. Kamu mengajarkan orang atau memerintahkan orang atau kamu kamu nggak kerjakan. Ini bicara yang kerjakan itu maksudnya perbuatan-perbuatan wajib ya. Tapi kalau sunnah kan enggak. Ya, kita menganjurkan orang, kalau anjuran kan terserah, melakukan boleh, enggak juga enggak. Tapi kalau dia ngajarannya kamu sholat loh ya 5 waktu, misalkan dia ternyata enggak sholat. Kamu jangan ngambil punya orang lain, dia mengambil punya orang lain gitu. Itu kan berarti tidak sesuai. Saya akui ada. Ini juga ya, saya katakan ya ulama juga manusia, tidak maksum. Yang maksum itu para nabi dan para rasul. Kita ini manusia tidak ada yang maksum, Pak. Ya, tinggal kita aja ketika kita tahu dosa, maka kita taubat, kan gitu jalannya. Kita mengakui kesalahan, maka kita minta maaf, kan gitu. Maafnya itu harus ikhlas. Baik, lagi yang lain tanya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Pak. Membaca hadis ini saya jadi teringat kebiasaan kita di Indonesia ini, apabila kita istilahnya melakukan atau mencela ini, kemudian timbul istilahnya hukum karma. Nah, apakah ini bisa dijadikan istilah dasar bahwa sehingga di masyarakat kita itu timbul kalau kita melakukan menjelekkan orang ini akan kembali ke kita gitu loh. Nah, kedua yang ingin saya tanyakan terkait tadi masalah melakukan suatu kesalahan, misal kita pada teman dekat atau mungkin suami yang ngambil uang istri gitu, tiba-tiba minta maaf tapi tidak mengakuinya. Padahal saya pernah dengar ya kalau kita minta ampun itu atau mohon maaf itu harus mengakui apa yang kita ambil gitu. Nah, ini bagaimana penjelasannya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama masalah hukum karma. Islam sebetulnya bukan berarti mengakui ada hukum karma, tidak semua orang membuat kesalahan langsung di saat di dunia ini akan dibalas, tidak semuanya. Tapi memang Nabi mengatakan karena tadi sudah sebagaimana kamu lakukan kamu akan dibalas. Nanti balas tadi ada 2, baik disegerakan di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu rahasia Allah. Memang ada, kita sering lihat ada perbuatan-perbuatan jelek yang langsung diganjar di dunia ini. Ya, tapi tidak berlaku pada semua. Tapi itu hikmah Allah. Allah yang mengatakan kenapa ini kok dimunculkan. Ya, kenapa dimunculkan? Ya kita mohon maaf ya, sekarang ini banyak kejadian kemarin yang ada uang tertipu, uang itu uang penggandaan uang itu pengadaan nggak itu. Orang bilang pengadaan katanya itu kan penipuan. Ya, susah lah kalau bicara karomah mungkin ya. Jadi apakah karomah itu sembarangan muncul kan? Karomah itu ada sifat-sifatnya dari siapa yang keluar, orangnya taat, orangnya soleh, orangnya ini. Kalau orang sembarangan nggak jelas juntrungannya, sekolahnya nggak jelas juga, kalau dia katanya mantan kuli segala macam, tiba-tiba ngaku karomah gitu. Dan karomah itu nggak bisa diakui, Pak. Itu berjalan dengan aturan, ya nggak? Kayak Sunan Bonang itu menaklukkan Sunan Kalijaga dulu itu yang belum masuk Islam. Banyak scannernya nih ya. Itu karomah. Scanner semua sebenarnya. Ya, tapi kalau bagus, merek bagus. Ya,
kiai saya itu dulu, kiai ayah saya ketika perjuangan zaman Belanda itu udah dikepung dengan bom Belanda pondok pesantrennya. Bomnya itu sudah pada jatuh di situ, tapi nggak ada meledak satupun. Izin Allah. Coba pindah ke rumah sampai meledak. Iya kan? Itu tahu, nggak bisa dia. Pasti nggak meledak lagi itu juga dia hanya ngomong kan gitu. Ya. Nah hukum karma ini sebetulnya tidak ada dalam Islam. Cuma Nabi katakan balasan pasti ada. Entah kalau hukum karma kan pasti di dunia kan gitu. Kalau agama lain tuh, kalau kamu namun nanti begitu kan gitu. Bahkan ada istilahnya apa tuh? Kalau sudah mati akan dibalikan lagi mana? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Reinkarnasi itu bentuk dari hukum karma kalau dari agama lain. Kita kan nggak ada kayak gitu. Nah, yang kedua saya kurang paham sebetulnya maksudnya seorang suami ngakui salah mengambil atau si istrinya. Ngambil uangnya Pak, jadi minta maafnya kan harus kita ngakui Pak apa yang kita ambil. Begini, kalau seseorang mengambil kesalahan ya tanpa yang diambilnya tahu, saya kira ya apalagi ini suami istri kalau mengambil ya masa kalau yang ngambil istri sendiri nggak dimaafkan apalagi gitu. Atau uang teman gitu loh. Gitu kan. Ngomong kan Pak. Karena begini Pak, Apa Pak? Saya ambil Bapak tidak ngomong. Maafin ya. Maafin. Maka terpaksa si istri ini ngambil. Nah, kalau mengambil dalam koridor yang tadi ya sebagai ulama kan boleh. Misalnya saya ngomongin beliau ini, maaf ya saya Nah, harus kalau ngomongin bapak, ini kan tentu jam menu nanti kena hariannya Kalau makan misal saya curi uang Bapak apa ini. namanya merah maksudnya kan masa berusaha sudah Pak, kecil. saya dulu bisa pernah beli uang nyuri, Bapak. bisa Nah, kata ini mau dari mana? Ini intinya kan minta maaf, saya rasa. Boleh, Minta ini boleh. Bukan Si saya minta istri maaf ya kalau ada mengambil kekurangannya dengan cara memberitahu mas, saya ambil kenapa? Gak cukup didaki. Sampai ngasih anggaran buat kita pendidikan teri, gak nyambung sama rendah. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi kalau dia mengambil mengaku, satu lagi Pak, kalau kita nggak dia kita harus mengakui apa yang koridornya apa? Kalau mengambilnya nggak di bisa luar Pak maaf Pak ya. haknya Apa gitu boleh. harus kita akui kita apa mencuri apa mau. Saya kira ini ya, Saya rasa nggak mutlak harus ngomong dengan emosi, karena intinya ngaku kemauan. Kita ini hablum minan nas Pak, nggak bisa kita nggak bisa nampulkan. Ada yang kita ceramah gitu. Walaupun gimana juga kalau namanya manusia kan ini. Makanya jangan ngelakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.